Pelatih Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Hellas Verona mengatakan, para pemain telah memberikan semangat yang besar. Kami punya beberapa masalah, lapangan memberikan penalti kepada kami dan Verona. Kami harus tampil lebih baik ketika kami tidak menguasai bola, jarak kami agak jauh tetapi tim selalu percaya pada kami hingga akhir. Di babak kedua kami melakukan perubahan, kami mengeluarkan seorang gelandang dan menempatkan Alexis Sanchez di belakang Arnautovic dan Lautaro. Kami ingin memenangkannya tetapi pada saat yang sama saya tidak ingin tim terpecah belah. Di Serie A tidak ada hasil yang dianggap remeh, kami mengakhiri paruh pertama musim ini dengan 48 poin yang merupakan jalur yang sangat bagus. Namun, ke depan akan ada pertandingan sulit seperti hari ini. Sekarang kami sedang memulihkan skuad dan kami akan memiliki kesempatan untuk melakukan rotasi. Kami berusaha memainkan pertandingan sebanyak mungkin. Kapten Lautaro Martinez setelah pertandingan melawan Hellas Verona kepada Inter TV mengatakan, "Saya sangat merindukan lapangan, saya senang bisa tampil di lapangan, dan kembali bermain dengan rekan setim saya. Hari ini penting untuk menang, kami berada di kandang melawan tim yang memiliki tujuannya sendiri, yang baru saja mengganti pelatih dan datang ke sini untuk melakukan tugasnya. Kami melakukan apa yang telah kami persiapkan, mungkin tidak selalu sangat baik, tapi kami mengambil 3 poin ini dengan kesadaran bahwa kami memiliki Juventus di belakang kami dan kami harus terus memenangkan pertandingan. Kami tentu harus menutup pertandingan terlebih dahulu, kami tidak melakukan apa yang telah kami persiapkan sebaik mungkin. Namun hal yang mendasar adalah kami tidak meninggalkan 3 poin di sini. Saya selalu ingin berada di lapangan, pelatih mengetahuinya dan rekan satu tim saya juga mengetahuinya." Davide Frattesi kepada DAZN setelah pertandingan melawan Hellas Verona mengatakan, "Semuanya ada dalam kemenangan ini, grup yang fantastis, bahkan mereka yang bermain lebih sedikit selalu menjadi pusat perhatian dan merasa penting seperti yang lain. Dalam tahun yang panjang, ini penting. Saya akan melakukan yang lebih buruk daripada memanjat gerbang, tetapi saya ingin menghindari peringatan. Itu adalah bola seperti yang terjadi saat melawan Real Sociedad, di mana saya melakukan tembakan kotor. Saya melihat kilatan cahaya dan saya melemparkan diri saya ke atas bola tersebut dan beruntung. Sekarang saya lebih baik, ada periode sulit karena saya selalu terbiasa bermain, saya seorang gelandang dan saya tidak selalu memiliki mesin 100%. Gol ini memberi saya kepercayaan diri dan saya harap saya bisa memberikan lebih banyak lagi kepada tim. Pertandingan seperti ini adalah pertandingan yang membawa Anda ke dasar. Saya tidak pernah berjuang untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi saya pikir ini adalah kuncinya." Dilansir FC Internews, di antara banyak episode yang menandai pertandingan Inter Hellas Verona, ada perayaan Di Marco yang meledak di depan wajah Henry setelah dia gagal mengeksekusi penalti yang seharusnya bisa membuat skor menjadi 2-2. Setelah pertandingan usai, Di Marco mencoba menjelaskan alasannya di akun Instagramnya dengan menuliskan, "Saya sangat bersukacita, tanpa menghina siapapun, tanpa sikap kasar. Saya sangat bersuka cita atas kemenangan ini. Ini adalah olahraga yang indah, sayangnya itu juga kejam terhadap orang-orang di sisi lain. Saya minta maaf jika semua kegembiraan ini secara naluriah meledak dalam diri saya di depan Henry yang baru saja melakukan kesalahan penalti dan saya bergembira di depannya. Beberapa orang akan mengatakan bahwa itu bukan hal yang indah, dan mereka mungkin benar. Tetapi saya tidak ingin menyinggung siapapun, sedemikian rupa sehingga pada peluit akhir, sebelum merayakan kemenangan dengan rekan satu tim saya pergi untuk memeluknya, dan sama seperti yang saya lakukan di ruang ganti setelah pertandingan dengan mantan rekan satu tim saya. Karena ini adalah olahraga, Anda menang, Anda kalah, Anda merayakannya. Anda menangis, dan pada akhirnya Anda berpelukan. Kepada para moralis, saya katakan, kritiklah saya, tetapi lihatlah semua yang terjadi di lapangan, bukan hanya apa yang nyaman bagi Anda. Terima kasih."
Dilansir Channel Sur, Lucien Agoume telah melakukan kunjungan medis kemarin bersama Sevilla. Agoume ke Sevilla dengan status pinjaman plus opsi penebusan sekitar 8 juta euro di akhir masa pinjamannya, dengan Inter memiliki hak untuk membeli kembali di masa depan. Dilansir FC Internews, Eddie Salcedo yang dipinjamkan ke Eldense musim panas lalu ingin kembali ke Italia. Minggu depan Lecco akan menyelesaikan kedatangannya dengan status pinjaman dengan hak membeli, sehingga memberinya kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya di Serie B. FC Internews melaporkan bahwa setelah kalah dalam perburuan Eddie Salcedo, Ternana masih mencari Inter untuk mencoba memperkuat lini ofensif mereka. Dalam bidikannya, menurut Gianluca Di Marzio, ada pemain Polandia kelahiran 2024, Jan Zuberek. Namun, Ternana akan menghadapi persaingan dari beberapa klub dari Polandia, dan keputusan akan diambil pada awal minggu depan. FC Internews mengabarkan bahwa striker muda Inter, Matteo Lavelli siap menandatangani kontrak profesional baru bersama Nerazzurri. Striker muda yang lahir pada tahun 2006 ini diperkirakan akan terikat kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi tambahan 2 tahun. FC Internews mengabarkan bahwa setelah awal musim dihabiskan dengan menonton rekan satu timnya bermain, dalam beberapa minggu terakhir Valentin Carboni menemukan lebih banyak ruang di Monza. Penghargaan atas gol yang dicetaknya ke gawang Juventus yang membuat namanya kembali terkenal juga di mata pelatih Monza, Raffaele Palladino, yang kemarin saat melawan Frosinone menikmati penampilan luar biasa dari Permata Albiceleste dengan assist, gol dan protagonis dalam gol ketiga Monza. Oleh karena itu, perubahan dalam hierarki Monza seharusnya tidak membuat pemain muda Argentina itu menjauh dari Monza pada Januari ini. Upaya Valencia dan Rayo Vallecano untuk merekrutnya di bulan Januari ini diperkirakan akan tetap sia-sia. Marko Arnautovic dalam program Matchday Inter mengatakan, debut dengan seragam ini tetap menjadi hari yang spesial bagi saya. Pertandingan melawan Siena menandai pertama kalinya saya tampil di depan penonton Nerazzurri yang luar biasa di San Siro. Inter ada di hati saya berkesempatan merasakan sesuatu yang indah di sini. Pengalaman pertama saya di sini adalah para pemain yang memberikan nasihat dan membantu saya. Mereka selalu membuat saya merasa menjadi bagian dari tim. Seperti hari ini, bagi saya grup ini sangat penting, tetap bersatu terutama di masa-masa sulit. Memberikan assist kepada Lautaro di depan para penggemar San Siro setelah saya kembali adalah hal yang indah, begitu pula pelukan rekan satu tim saya dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya selalu hidup untuk sepak bola, jika saya harus memikirkan seorang idola, nama pertama yang terlintas di benak saya adalah Ronaldo sang fenomena yang merupakan pemain yang luar biasa. Bagi saya yang paling penting adalah semangat, tanpa itu sulit untuk tampil di lapangan dan memberikan yang terbaik. 3 tanggal penting dalam hidup saya adalah tanggal 6 Januari 2010 yang merupakan debut saya untuk Inter di laga tandang melawan Chievo, beberapa hari kemudian debut pertama saya di San Siro melawan Siena. 2012 adalah tahun kelahiran putri pertama saya, dan tahun 2015 yang merupakan tahun kelahiran putri kedua saya. Bagi saya, keluarga adalah kekuatan pendorong segalanya. Dilansir FC Internews, Cagliari meraih 1 poin berharga saat melawan Lecce kemarin berkat gol kedua Gaetano Oristanio musim ini. Permata Inter yang dipinjamkan ke Cagliari hingga akhir musim ini juga menerima pujian dari pelatih Cagliari, Claudio Ranieri dalam konferensi pers yang mengatakan, Oristanio adalah pemain di sini, dia berlari dengan arus bolak-balik, dia adalah pemain penting yang ingin mencapai dunia sepak bola, saya suka anak-anak muda yang pantang menyerah.
Dilansir FC Internews, Inter telah memenangkan 39 pertandingan di semua kompetisi pada tahun 2023 kemarin, dan bagi Nerazzurri, ini adalah hasil terbaik sejak tahun 2005 ketika mereka meraih 40 kemenangan dalam satu tahun kalender. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri adalah tim yang paling banyak memenangkan pertandingan di Serie A pada tahun 2023 yaitu dengan 27 kemenangan. Di 5 liga top Eropa, hanya Manchester City yang lebih baik dari Nerazzurri yaitu dengan 29 kemenangan. Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Inter, Tajon Buchanan mengatakan, "Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat. Saya sudah lama mengikuti Inter, ini adalah tempat di mana saya ingin bermain, saya gembira dengan apa yang menanti saya. Saya akan menangani semua situasi yang berbeda sedikit demi sedikit, beradaptasi secepat mungkin, belajar dari staf dan rekan satu tim. Saya sangat antusias, saya sangat ingin belajar dan membantu tim. Saya serba bisa, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada tim. Dalam 2 tahun terakhir saya bermain sebagai bek kanan, saya juga kuat dalam peran bertahan, tapi saya ingin membuat perbedaan di lini depan." Menjadi pemain Kanada pertama di Serie A merupakan pencapaian yang luar biasa, saya merasa sangat senang dan bangga. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, saya belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidup saya. Dukungannya luar biasa hanya dengan menonton di TV, saya tahu tiket terjual habis di setiap pertandingan. Saya bersemangat, saya tidak sabar menunggu bermain untuk mereka dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano mengatakan, Lucien Agoume telah menolak pinangan Marseille, dan telah memutuskan untuk pindah dengan status pinjaman dengan opsi pembelian tidak wajib ke Sevilla. Inter juga telah menjamin bahwa mereka memiliki hak atas kemungkinan tebusan kembali. Agoume akan segera melakukan perjalanan ke Spanyol untuk menandatangani kontraknya dengan Sevilla. Gazzetta.it melaporkan bahwa Tajon Buchanan kemarin menghabiskan hari pertamanya sebagai pemain Inter di pusat olahraga Appiano Gentile, dan bertemu dengan rekan satu tim barunya serta bertukar kata dengan pelatih Simone Inzaghi. Buchanan tidak ikut berlatih bersama grup, dia hanya menjalani tes atletik klasik untuk mengantisipasi panggilan pertamanya pada pertandingan melawan Monza pada tanggal 14 Januari. Untuk pertandingan melawan Verona nanti, Buchanan akan merasakan atmosfer San Siro sebagai penonton. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juan Cuadrado yang harus absen setelah operasi untuk mengatasi masalah tendon Achillesnya tidak mau menyerah dan akan berusaha mendapatkan konfirmasi dengan perpanjangan tahunan. Ketika Cuadrado tersedia lagi, pelatih Simone Inzaghi akan memiliki Dumfries, Buchanan dan Cuadrado di sayap kanan. Kemungkinan ledakan dari Buchanan bisa merusak peluang Cuadrado untuk bertahan, namun masa depan Cuadrado juga bisa dikaitkan dengan pembaharuan kontrak Dumfries. Pelatih klub Brugge, Ronny Deila kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Buchanan bisa menjadi starter untuk Inter, tapi dia harus berkembang secara teknis untuk mengekspresikan potensi penuhnya. Posisi terbaik untuk meningkatkan karakteristiknya adalah posisi kelima karena dia pandai menangani bola, ditambah lagi dia bisa memberikan banyak umpan silang kepada rekan satu timnya di setiap pertandingan. Secara defensif dia bagus dalam situasi 1 lawan 1, tapi dia perlu meningkatkan posisinya dalam formasi 4 orang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa meski kedatangan Buchanan, Dumfries tetap menjadi starter di sayap kanan Inter. Simone Inzaghi kembali menemukan Dumfries setelah beberapa waktu absen, dan kini Dumfries siap untuk kembali mengambil tempatnya di starting 11 Inter jelang paruh kedua musim ini.
Dumfries yang kini berusia 28 tahun masih bisa menjadi starter untuk beberapa musim ke depan. Inter sudah lama memulai diskusi terkait perpanjangan kontrak Dumfries yang akan berakhir pada Juni 2025. Namun hal itu tidak mudah, perwakilannya meminta gaji lebih dari 4 juta euro dan Inter juga harus menangani masalah penghentian tunjangan yang diberikan oleh keputusan pertumbuhan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa tanpa perpanjangan, Inter siap melepas Dumfries di musim panas nanti. Inter ingin melakukan monetisasi dan tidak ingin kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer seperti yang terjadi pada Skriniar. Pelatih Simone Inzaghi sangat mengapresiasi Dumfries yang telah mencapai kemajuan besar di bawah bimbingannya. Namun, kedatangan Buchanan merupakan sebuah pertanda. Jika kinerja Buchanan sesuai harapan, perpisahan dengan Dumfries tidak akan menimbulkan trauma. Dalam beberapa minggu ke depan, Dumfries harus membuat keputusan tentang masa depannya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Stefano Sensi termasuk di antara pemain yang bisa meninggalkan Inter pada jendela transfer Januari ini. Kontrak Sensi dengan Inter akan berakhir Juni mendatang, sejauh ini dia hanya mendapatkan sedikit ruang di Inter. Sensi ingin segera pergi dan bermain, dan Sassuolo dikabarkan tertarik untuk membawanya pulang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Samuele Mulattieri bisa mengalami petualangan baru, beberapa bulan setelah transfer musim panasnya dari Inter ke Sassuolo. Mulattieri kini diincar oleh Como yang sedang mencari striker untuk mengincar promosi ke Serie A. Sport Italia melaporkan bahwa proposal Juventus berjumlah sekitar 3 juta euro dengan kemungkinan penambahan beberapa bonus untuk mendapatkan Thiago Jallo. Tentu saja Lille mendorong transfer tersebut segera terjadi untuk mendapatkan uang daripada kehilangan Jallo dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Namun, keputusan ada di tangan Jallo yang telah mencapai kesepakatan penuh dengan Inter mulai 1 Juli mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus dinilai di posisi terdepan dalam perburuan Thiago Jallo. Pembicaraan terbaru antar pihak berjalan positif, keputusan akhir akan diambil akhir pekan ini. Ketertarikan Atletico Madrid tetap hidup, namun Jallo siap mengatakan ya kepada Juventus. Sementara Inter saat ini tidak akan mengevaluasi serangan balik apapun, Jallo masih dianggap sebagai peluang bebas transfer di musim panas nanti. Sky Sport melaporkan bahwa Thiago Jallo telah memberikan persetujuan kepada agennya dan diminta untuk mencapai kesepakatan dengan manajemen Juventus. Juventus siap membayar kompensasi kepada Lille, dan tawaran yang ditawarkan Juventus adalah 3 juta euro plus bonus. Marco Materazzi kepada Sport Italia mengatakan, Arnautovic sangat tertarik untuk tampil baik. Dia tiba di Inter saat masih kecil. Mungkin kesulitan tersebut ditentukan oleh fakta bahwa sekarang dia sangat peduli untuk menjadi protagonis di tahun yang mungkin menjadi bintang kedua. Dia akan merasakan lebih dari sekedar gelar treble, meskipun dia adalah bagian integral dari grup itu. Thiago Motta dan Conte adalah dua profil yang berbeda. Conte telah membuktikan bahwa dia hebat dan telah menang dimanapun dia berada. Sebaliknya, Thiago Motta melakukan pekerjaan yang luar biasa di Bologna. Saya selalu mengatakan bahwa dia siap untuk tim hebat. Saya harap dia tidak di Milan karena saya penggemar Inter, tapi dia pantas mendapatkannya.